banyak kuasa, banyak kepeng. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baiklah, tema atau judul firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang Allah menuntun umatnya. Apa tema khotbah kita hari ini? Allah menuntun umatnya. Bapak Ibu, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya kita dapat menyadari dan memahami bahwa Allah menuntun kita sampai kesudahan akhir zaman. Mari sama-sama buka Alkitab kita, terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Yang sudah dapat katakan wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wow puji Tuhan. Set pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ayat 10, sama-sama kita baca. Judul pick-up-nya adalah pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, saudara. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? 4, saudara. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat 6, saudara. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8, saudara. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ayat 10, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, ayat yang barusan saja kita baca, berikut yang barusan saja kita baca, di mana suatu pemberontakan umat Israel kepada Allah dan sungut-sungut bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu waktu mereka memberontak, waktu mereka bersungut-sungut? Maka bangsa Israel berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir ini atau di padang gurun ini. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus,
Karena tema khotbah kita, judul khotbah kita hari ini berbicara tentang Allah menuntun umatnya. Apa itu menuntun? Kata menuntun, saudaraku, saya pelajari secara umum adalah berbicara tentang berjalan dengan memegang tangan, berbicara tentang menggandeng tangan. Tetapi secara alkitabiah, kata menuntun adalah di mana Tuhan dengan kasih setianya memberikan kekuatan dan membimbing umatnya ke tempat jalan yang benar. Bilang sama saya, katakan ke jalan yang benar. Amin. Saudaraku, saya baca Alkitab saya pelajari Alkitab saya baik-baik. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, kenapa bangsa Israel menuju tanah Kanan atau menuju yaitu susu berlimpah susu dan madunya selama 40 tahun? Padahal Alkitab saudara mengatakan, kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-7, dari Mesir ketika mereka keluar dari perbudakan ke tanah Kanaan itu sangat dekat, Bapak Ibu. Tetapi kenapa mereka sampai 40 tahun menuju tanah Kanaan? Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Saya pelajari, saudaraku, ya. Tahukah saudaraku, saya mencatat di slide itu, ya, jarak dari Mesir. Karena bangsa Israel ini bangsa yang tegak tengkuk, karena bangsa ini artinya degil di hadapan Tuhan, tidak mau diatur oleh Tuhan. Karena sebenarnya saudaraku, Tuhan mau supaya bangsa ini dituntun, dibimbing masuk kepada tanah perjanjian berlimpah susu dan madunya. Tahukah saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi setiap orang percaya, saya percaya tentu yang terbaik. Bilang sama saya, katakan terbaik. Amin. Ya, tuntunan Tuhan pasti yang terbaik, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Tapi sering sekali ada begitu banyak orang Kristen gak mengerti, gak memahami rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dari latar belakang ini kita akan pelajari ada 3 hal, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan. Yang pertama, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Bilangan 14 ayat yang pertama dan kedua. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Demikian firman Tuhan. Perhatikan di ayat kedua dikatakan demikian, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Yang pertama yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan, yaitu jangan pernah bersungut-sungut. Bilang sama saya, katakan jangan pernah bersungut-sungut. Katakan kanan kirimu, bilang begini, broses, mapi, jangan pernah bersungut-sungut. Ayo. Amin. Bangsa Israel ini bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut, saya pelajari artinya mengomel. Kata bersungut-sungut artinya menggerutu. Coba kurang puas apa bangsa Israel ini waktu mereka meminta sesuatu kepada Musa dan Harun, bahkan minta sesuatu kepada Yosua dan Kaleb, tentu selalu dipenuhi. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bangsa ini selalu bersungut-sungut, selalu ngomel di hadapan Allah. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, siapakah orang yang bersungut-sungut itu? Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang suka ngomel, orang yang suka mengeluh dan tidak percaya akan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu,
Saya sebagai hamba Allah memberi pesan buat saudara hari ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara mengalami ekonominya lagi down, pekerjaan mungkin di PHK. Saya memberitahu buat saudara hari ini, jangan bersungut-sungut. Lebih baik berdoa, lebih baik mengucap syukur di hadapan Allah. Amin. Ada dua hal saya baca dalam Alkitab kita, Bapak Ibu. Apa yang disungut-sungutkan bangsa Israel, memang banyak sekali tentang sungut-sungut bangsa Israel ini. Saya beri contoh dalam Alkitab yang pertama. Kalau sudah pelajari dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan 25, di sana dikatakan bahwa bangsa Israel ketika mereka berada di Mara, yaitu mata air mereka rasanya pahit. Saudaraku, belum saja bangsa Israel ini minum kopi rasanya pahit. Tapi apa yang terjadi, lagi-lagi bangsa ini menghadap Musa. Tapi Musa, saudaraku, menghadap Allah. Apa yang terjadi, saudaraku, bahwa air mereka yang pahit berubah menjadi manis. Lalu yang kedua, ketika bangsa Israel dalam keadaan kelaparan, lalu Musa lagi menghadap Allah. Apa yang terjadi, saudaraku, bahwa Tuhan memberikan roti mana dari sorga. Wah, saudaraku, bangsa ini gak puas-puas dalam kehidupannya. Saya memberitahu buat saudara, sungut-sungut hanya bisa dikalahkan dengan mengucap syukur. Amin. Sungut-sungut hanya bisa kita kalahkan dengan mengucap syukur. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, mengucap syukur. Jangan sampai Bapak Ibu sungut-sungut kita membawa marah. Jangan sampai sungut-sungut kita membuka celah kepada iblis. Pada akhirnya kita melukai seseorang. Saya pernah lihat orang lagi marah. Pak, Bu, Bapak kalau istri kita lagi ngomel-ngomel, bersungut-sungut, angkat pujian rohani saja. Amin. Siapa di sini ya, ibu-ibu yang suka-suka ngomel-ngomel di rumah, angkat tangannya. Puji Tuhan, gak ada. Nggak ngaku maksudnya. Ya Pak ya, kalau istri kita lagi ngomel-ngomel, sungut-sungut, angkat pujian. Misalkan istri gitu ya kan, ku tahu Papa pelihara, ngomel lagi, Allah mengerti, Allah peduli, ngomel lagi, ya kan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidup. Ambil minyak urapan, urapi mulut istri saudara, bilang jangan ngomel lagi ya Mia. Saudaraku yang sudah nama Yesus, jangan bersungut-sungut. Amin. Lebih baik mengucap syukur daripada bersungut-sungut. Itu yang pertama yang kita pelajari. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang kedua, di ayat yang ketiga, Bilangan 14 ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Demikian firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan, yaitu jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan. Bilang sama saya, katakan jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan. Amin. Jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Amin. Tapi rancangan Tuhan damai sejahtera. Dalam ayat ini, saudaraku, saya pelajari ada dua hal
bagaimana bangsa Israel menyalahkan rencana Tuhan. Yang pertama, bangsa ini selalu menyalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu jahat bagi mereka. Makanya selalu mereka bilang, kami ingin pulang ke Mesir. Mereka tidak tahu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari perhambaan dosa. Tuhan punya maksud, rencana yang indah bagi bangsa Israel. Lalu yang kedua saya pelajari, bangsa Israel ini ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Mesir adalah gambaran perbudakan dosa. Mesir adalah gambaran manusia lama mereka. Bangsa ini dijajah oleh perbudakan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, jangan mau lagi kembali kepada dosa yang lama. Hidup saudara sudah menjadi manusia baru. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya percaya saudaraku, Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan supaya kita menang atas dosa. Amin. Ya, saudaraku yang dalam nama Yesus, Bapak Ibu, banyak hari-hari ini orang Kristen, orang percaya menyalahkan rencana Tuhan. Sering sekali saudaraku kita menganggap rencana kita yang terbaik daripada rencana Tuhan. Menurut pandangan kita belum tentu baik menurut Tuhan. Saya memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu bagaimana rencana Tuhan itu baik pasti buat kita. Suatu ketika Bapak Ibu, seorang suami sedang bercakap-cakap dengan istrinya. Suaminya bilang kepada istrinya, bilang begini, "Ma, apakah kamu sayang kepada saya?" Lalu istrinya bilang begini, "Tentu saya sayang kepada Papa." Lalu papanya lagi bilang kepada istrinya, "Bolehkah aku minta kalung yang ada di lehermu?" Lalu istrinya bilang begini, "Bukankah kalung ini pemberian darimu, Pak?" Ya kan? Lalu istrinya tidak memberikan kalung yang diminta suaminya. Lalu besoknya lagi pertanyaan yang sama dilontarkan kepada istrinya. Suaminya bilang begini, "Ma, apakah kamu mengasihi saya? Kamu cinta sama saya?" Dia bilang, "Pak, saya cinta kamu, saya sayang kamu. Bolehkah aku minta kalung yang ada di lehermu hari ini?" Lalu istrinya bilang begini, "Bukankah ini pemberianmu, Pak?" Saudaraku, keesokan hari pertanyaan yang sama. Dan pada akhirnya istrinya, saudaraku, memberikan kalung kepada suaminya. Tetapi Bapak Ibu, waktu istrinya memberikan kalung kepada suaminya, tangan kiri yang mengambil kalung istrinya. Tetapi sebelah tangan kanan ternyata suaminya memberikan kalung yang terbaik bagi istrinya. Dan suaminya bilang begini, "Selamat ulang tahun, Mi. Ini kalung yang terbaik buatmu. Harganya lebih mahal daripada yang kau pakai." Dari cerita ini saya menyampaikan buat saudara, kadangkala kita selalu berpikiran negatif tentang rencana Tuhan. Kadangkala kita menyalahkan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Tetapi padahal Tuhan sudah punya rencana atas hidup saudara hari ini. Seperti yang dialami istri, percakapan antara suami dengan istri. Suami yang memberi yang terbaik. Kalung yang termahal lebih daripada yang pertama kali dipakai kalung itu. Bapak Ibu yang di dalam nama Yesus, bukankah Alkitab mengatakan dalam Yesaya pasal, mari sama-sama kita baca Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9. Yuk, slide berikutnya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Iya. Sebab rancanganku apa? Bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bilang sama saya, katakan, rancangan Tuhan pasti terbaik. Amin.
Ya, rancangan Tuhan pasti terbaik, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan pasti terbaik. Hari ini saudaraku yang dalam nama Yesus, apapun yang kau hadapi hari-hari, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang terakhir saudara akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir itu masih kata pengantar, itu masih pendahuluan. Ini ada 20 poin lagi. Saudara kayaknya kurang semangat. Iya kan? Berapa poin lagi? 20. Kurang semangat jawabnya. Ya kan? Saya, saudaraku, suka periksa makalah mahasiswa. Biasanya kalau dari 2 poin itu ada 2.1, 2.2, 2.3 sampai 2.20. Berarti 20 poin lagi. Kita selesai jam 1. Nah, saudaraku, dari 20 poin ini kita rangkum tinggal 1 poin ini, cius yang terakhir. Ya. Berarti kalau poin terakhir saya akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Puji Tuhan. Saudara bisa pulang, saudara bisa arisan, ya bisa kumpul sama keluarga. Ini yang terakhir, cius. Ayat 4 sampai dengan 9 yang terakhir. Perhatikan baik. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan. Bangsa Israel tidak hanya saja bersungut-sungut. Bangsa Israel tidak hanya saja menyalahkan rencana Tuhan. Tapi yang ketiga yang dapat kita pelajari supaya kita mengalami tuntunan Tuhan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Bilang sama saya, katakan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Amin. Bangsa ini menyalahkan Musa dan Harun. Dia bilang begini, kita angkat pemimpin yang baru. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang kepada bangsa Israel, negeri yang kita intai itu baik adanya. Bukankah kadang-kala, saudaraku, hidup kita, kekristenan kita suka menyalahkan orang lain, menganggap diri kita benar, menganggap hidup kita bisa, menganggap diri kita paling hebat. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Amin. Kalaupun kita merasa bersalah, saudaraku, kita harus berdoa kepada Tuhan, introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang di dalam nama Yesus, apa yang terjadi di ayat berikutnya? Musa menghadap Allah. Lalu Musa sedih hatinya. Apa yang terjadi, saudaraku, dalam nama Yesus? Ini bahasa saya, ya. Allah bilang begini, sabar Musa, tetap kuat Musa, indah pada waktunya Musa, sabar. Saya memberikan satu ilustrasi, Bapak Ibu. Saya mengutip, ya, seorang penulis buku. Dia bilang begini, yuk sama-sama kita baca. Jangan pernah menyalahkan orang untuk terlihat benar. Jangan pernah membodohi orang untuk terlihat pintar. Jangan pernah mengecilkan orang untuk terlihat besar. Paulus bilang begini, jangan pernah menghakimi orang lain. Penghakiman itu datang daripada Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, hari ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kita simpulkan khotbah kita, bagaimana supaya kita mengalami tuntunan Tuhan. Yang pertama, jangan pernah bersungut-sungut. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan rencana Allah. Yang ketiga, jangan pernah menyalahkan orang lain. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Percaya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Tutup Alkitabmu,